Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perencanaan sumber daya ekonomi, peramalan permintaan, peramalan persediaan, tindakan-tindakan sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Darlino Hairunisa Siregar, NPM 0211841, dan teman saya Vega Andromeda dengan NPM 02118379. next slide. Pengertian ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ilmu ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi menurut Mulyadi tahun 2003. Atau ekonomi daya manusia merupakan penerapan teori ekonomi pada analisis sumber daya manusia menurut Ananta Aris 1990. Next slide. Peramalan permintaan SDM. Peramalan permintaan SDM meliputi penentuan jumlah, keahlian, dan lokasi karyawan yang akan diperlukan perusahaan pada waktu yang akan datang dalam rangka untuk mencapai sasaran organisasi. Menurut Mondi 2008, sebelum perusahaan dapat menentukan kebutuhan SDM tersebut, maka perusahaan harus terlebih dahulu dapat meramalkan permintaan terhadap barang dan jasa perusahaan. Next slide. Teknik-teknik yang digunakan untuk peramalan SDM. Peramalan basis nol. Metode ini menggunakan level pekerjaan organisasi pada saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan pengangkatan karyawan di masa mendatang. Pada prinsipnya, pendekatan bawah sampai atas bottom up approach. Pada pendekatan ini, peramalan kebutuhan ini dimulai dari level paling bawah dan dilakukan pada setiap level dalam organisasi secara berturut-turut, sehingga akhirnya menghasilkan peramalan kebutuhan karyawan secara keseluruhan. Hubungan antara volume penjualan dengan jumlah kebutuhan karyawan. Salah satu prediktor level pekerjaan yang paling bermanfaat adalah volume penjualan. Hubungan antara permintaan dengan kebutuhan karyawan adalah positif. Next slide. Hubungan antara volume penjualan dengan jumlah kebutuhan karyawan. Salah satu prediktor level pekerjaan yang paling bermanfaat adalah volume penjualan. Hubungan antar permintaan dengan kebutuhan karyawan adalah positif. Modul simulasi. Ini merupakan teknik peramalan untuk eksperimentasi dengan situasi dunia nyata melalui pemodelan matematis. Peramalan ketersediaan SDM. Untuk menentukan apakah perusahaan akan dapat menjamin karyawan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, serta menentukan dari mana sumber tenaga kerja diperoleh, maka diperlukan peramalan ketersediaan SDM. Melalui peramalan ketersediaan SDM dapat membantu menunjukkan apakah karyawan yang dibutuhkan dapat dipenuhi dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan, atau dari keduanya, atau bahkan tidak tersedia sama sekali pada sumber-sumber yang layak. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tindakan-tindakan sumber daya manusia. Tindakan ekonomi bisa terjadi jika tindakan tersebut dilakukan dengan cara mempertimbangkan antara pengorbanan dan hasil untuk melakukan pilihan yang tepat dalam memenuhi suatu kebutuhan. Tindakan ekonomi adalah suatu tindakan manusia yang didorong oleh usaha memenuhi suatu kebutuhan fisik untuk mencapai suatu kemakmuran. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan oleh semua manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia agar dapat mencapai suatu kesejahteraan. Secara umum, pelaku tindakan ekonomi dapat dibagi menjadi 4 kategori. Adapun keempat kategori tersebut bisa Anda lihat pada penjabaran di bawah ini. Yang pertama, perorangan, yang kedua, lembaga masyarakat, yang ketiga, pemerintah, dan yang keempat, antar negara. Contoh kasus, sebuah perusahaan besar di daerah Banten sedang bersiap-siap untuk memulai mengoperasikan pabrik barunya. Pada analis telah menentukan bakal ada banyak permintaan produk baru dalam jangka panjangnya. Pendanaan telah tersedia dan peralatan juga sudah tersedia di tempat. Namun demikian, kegiatan produksi setelah 2 tahun ini belum dapat dilakukan. Rupanya manajemen telah membuat kesalahan kritis, yaitu dia telah melakukan
studi tentang sisi permintaan sumber daya manusia, tetapi tidak pada sisi pasokannya, sehingga ada ketidakcukupan persediaan tenaga kerja yang berkualitas pada pasar tenaga kerja lokal untuk menjalankan pabrik barunya. Para tenaga kerja baru tersebut harus menerima pelatihan secara ekstensif terlebih dahulu sebelum berpindah pada pekerjaan barunya. Ilustrasi di atas memberikan satu contoh yang sangat penting tentang keterlibatan manajemen SDM dalam perencanaan strategi perusahaan. Sebelum mencari calon tenaga kerja dari sebuah eksternal, perusahaan perlu mencari terlebih dahulu dari sumber internal. Penentuan pasokan tenaga kerja internal memerlukan analis rinci mengenai beberapa banyak tenaga kerja yang saat ini berada dalam berbagai macam kategori jabatan atau beberapa banyak tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus. Selanjutnya dilakukan modifikasi terhadap analisis tersebut untuk merefleksikan perubahan yang diharapkan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Sebagai hasil dari pemberhentian, promosi jabatan, transfer, perpindahan secara sukarela, dan pengunduran diri oleh karyawan. Untuk membantu dalam melakukan analisis pasokan secara internal tersebut, dapat digunakan prosedur statistika yang disebut matriks transisi atau tradisional matriks. Matriks transisi adalah bagian yang memuat urutan kategori jabatan yang dipegang dalam satu periode jabatan dan menunjukkan proporsi karyawan dalam masing-masing kategori jabatan tersebut pada periode mendatang. Bagian tersebut menjawab dua pertanyaan seperti, kemanakah orang-orang yang berada pada setiap kategori jabatan itu akan pergi, dan bagaimanakah orang-orang yang saat ini berada pada setiap kategori tersebut berasal. Berikut adalah contoh tabel matriks transisi. Kesimpulannya, perencanaan sumber daya ekonomi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri atau internal, maupun baik yang berasal dari lingkungan organisasi atau eksternal. Manfaat dan tujuan perencanaan akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan organisasi atau suatu perusahaan. Perencanaan ekonomi sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memahami peramalan permintaan dan peramalan persediaan dan tindakan-tindakan sumber daya manusia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.